Bisa jadi tanggapan Pak Jokowi itu beneran cuek aja, sehingga Budi Ari merasa perlu mengambil langkah atau manuver yang drastis dan ekstrim buat mengambil hati Pak Jokowi. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Terkait dengan kasus judi online ya, Budi Ari nampaknya sedang sibuk ya, kalau nggak mau disebut panik. Pulang dari Vatikan sebagai utusan negara, bukannya disambut dengan penghargaan, malah disambut dengan fakta dakwaan jaksa yang menyebut dirinya mendapat persenan dari kegiatan ngejagain situs judol. Pastinya Budi Ari takut kalau tiba-tiba saja dijadikan tersangka. Karena kalau sudah jadi tersangka, bakal susah membela diri. Ya nggak sih? Maka dalam beberapa hari terakhir ini, kita melihat berbagai manuver Budi Ari dengan satu tujuan utama, yakni agar tidak dijadikan tersangka. Apakah nanti Budi Ari akhirnya jadi tersangka? Sangat tergantung pada dua lembaga ini ya, Kejaksaan dan Polri. Tentu bersama dengan tangan-tangan gaib di balik layar. Kalau menurut Roy Suryo, bisa jadi ada tekanan politik ataupun finansial ya di balik kasus judol ini. Ini kan berbagai pengamat itu mencoba memberikan jawaban. Kenapa kok Budi Ari belum juga jadi tersangka? Salah satunya ya Roy Suryo ini ya. Ya bisa jadi. Tentunya Budi Ari berusaha sendiri juga. Sebagai seorang pejabat tinggi negara, Budi Ari tentu menyasar ke para petinggi di negara ini. Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Pak Jokowi. Kalau mau berusaha ya memang harus ke orang-orang yang jelas-jelas punya kuasa besar, ya kan? Maka yang harus diambil hatinya oleh Budi Ari bukan publik ya, kayak kita-kita ini, melainkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mau publik teriak-teriak gimana, yang berkuasa kan tetap Pak Prabowo dan tentunya Pak Jokowi. Oleh sebab itu, manuver pertama yang dilakukan oleh Budi Ari adalah ke KPK. Waktu ada berita bahwa Budi Ari ke KPK, publik awalnya mungkin menduga itu masih berhubungan dengan kasus judi online. Ternyata enggak. Ternyata Budi Ari ke KPK katanya untuk meminta KPK memberikan edukasi dan pengawasan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Program yang bakal melibatkan anggaran fantastis mencapai 240 triliun rupiah. Sekalian ke KPK, Budi Ari juga sekalian memberikan pernyataan bantahan keterlibatannya dalam perlindungan situs judol itu ya. Tuhan tidak pernah tidur katanya. Mungkin sekalian mengingatkan publik bahwa dia kan utusan negara ke Vatikan. Masa terlibat kasus judol? Gitu kali ya. Mengapa ke KPK ini jadi langkah pertama Budi Ari? Ini merupakan jawaban atau respon atas 3 isu atau berita yang muncul di media setelah namanya disebut di sidang judol itu. Pertama, tanggapan istana terhadap munculnya nama Budi Ari dalam sidang kasus judi online. Tentu pihak istana memberikan komentar yang generik ya, yang standar. Bahwa pemerintah menghormati proses hukum, jadi biarkan saja prosesnya berjalan. Artinya, presiden itu ya sudah siap dengan segala ujung akhirnya. Jika sampai jadi tersangka ya bye-bye kabinet kan. Isu kedua, di media sudah beredar pula isu reshuffle kabinet. Isu ini menghangat gara-gara viral foto Sufmi Dasko yang menemani Presiden Prabowo yang sedang menekan surat penting katanya. Isu reshuffle menjadi pembicaraan di media maupun medsos. Apalagi dengan disebutnya nama Budi Ari dalam sidang kasus judol itu ya, makin santer dugaan publik bahwa memang Budi Ari termasuk dalam calon yang bakal kena reshuffle. Gimana nggak takut kan Budi Arinya? Kalau beneran bakal kena depak, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia bakal jadi tersangka. Kan begitu biasanya. Orangnya santai-santai aja, tiba-tiba aja pakai seragam oranye. Budi Ari nggak mau sampai terkaget-kaget begitu. Kan dia orangnya Jokowi yang masih dipakai oleh Prabowo. Orang penting dong ya. Jangan sampai tiba-tiba jadi tersangka. Ya nggak sih? Nah, isu ketiga yang muncul
adalah adanya kekhawatiran yang disuarakan oleh pengamat politik ya. Integritas Budi Ari dipertanyakan oleh pengamat politik bernama Jerry Masih. Jangan sampai Budi Ari memegang Koperasi Merah Putih ratusan ya, dengan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, kata Jerry Masih. Karena ada indikasi bahwa Budi Ari ini adalah sosok yang tidak bersih dan tidak jujur. Bahkan Jerry Masih juga meminta agar Projo diperiksa. Jangan-jangan ada kucuran dana ke sana katanya. Ini kan juga bisa jadi pemicu kena reshuffle kan. Saya kira hal ini juga sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo. Sehingga akhirnya 3 isu atau berita ini menjadi alasan buat Budi Ari mengambil manuver ke KPK, sekalian memberikan pernyataan bantahan di depan awak media. Ya, namanya juga upaya untuk mengambil hati Pak Prabowo agar nggak kena reshuffle. Karena gini ya, walaupun di persidangan itu kan salah satu terdakwa juga sudah memberikan pernyataan bahwa Budi Ari tidak terlibat. Ini ya beritanya, bahwa salah satu terdakwa yang namanya Zulkarnain Apriliantoni menyatakan Budi Ari tidak tahu dan tidak menerima apapun dari perjudian online itu. Nah, walaupun disebut nggak terlibat, tapi bukan berarti Budi Ari bakal lolos dari reshuffle. Karena gini, Budi Ari sendiri kan cerita ke media bahwa pegawai yang terlibat kasus judol itu memiliki gaya hidup mewah. Ini perkataan Budi Ari sendiri ya. Setiap bulan keluar negeri, setiap bulan bisa gonta-ganti mobil mewah. Nggak wajar katanya. Lah, udah tahu nggak wajar, kenapa nggak langsung ditangkap waktu dia masih jadi Menkominfo ya? Kan penangkapan terhadap para oknum di kementerian itu kan terjadi pada bulan November. Setelah presidennya ganti. Mereka menjaga situs judol itu selama berbulan-bulan, dapat duit banyak, dan bergaya hidup mewah. Menterinya kok diam aja waktu itu. Ini kan malah menunjukkan nggak becusnya Budi Ari jadi menteri. Artinya walaupun katanya nggak terlibat, tapi kemampuan Budi Ari sebagai menteri itu patut diragukan oleh Presiden Prabowo dong ya. Artinya dari sudut pandang Pak Presiden, Budi Ari masih ada kemungkinan buat di reshuffle. Kita lihat aja nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Jokowi. Budi Ari kan selama ini memang tidak pernah menutupi bahwa dia ini orangnya Jokowi. Dia bahkan seolah-olah ya menjadi juru bicara buat keluarga Jokowi ketika dulu itu ada dugaan gratifikasi terhadap anak Pak Jokowi ya. Setelah jadi menterinya Prabowo, Budi Ari juga masih sering pamer kedekatan dengan pihak Jokowi. Namun, ketika nama Budi Ari disebut dalam sidang kasus judol, Pak Jokowi justru nggak mau memberikan komentar ketika beliau ditanya oleh awak media. Setahu saya, sampai video ini dibuat ya, memang belum ada sama sekali komentar dari pihak Jokowi ya. Padahal urusan ijazah kan mestinya udah selesai. Nah, apakah memang Pak Jokowi itu nggak mau tahu atau hanya pura-pura nggak mau tahu? Ya nggak tahu kita. Namun dari manuver Budi Ari selanjutnya, saya kira Pak Jokowi sepertinya tidak mau sampai kecipratan nodanya. Bisa jadi Budi Ari disuruh menyelesaikan sendiri masalahnya. Bisa jadi tanggapan Pak Jokowi itu beneran cuek aja, sehingga Budi Ari merasa perlu mengambil langkah atau manuver yang drastis dan ekstrim buat mengambil hati Pak Jokowi. Oleh sebab itu di media sosial sekarang itu beredar ya rekaman suaranya Budi Ari. Dan di media juga ada beritanya bahwa Budi Ari menuduh Menko Budi Gunawan dan Partai PDIP yang menjadi otak framing atas dirinya terlibat judi online. Ini dia sampaikan ke seorang jurnalis. Padahal publik kan tahu ya, kita semua tuh tahu bahwa keterlibatan Budi Ari itu berasal dari surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa di dalam sidang. Logika framingnya itu gimana ya? Kita nggak perlu bahas panjang lebar ini ya. Nah, saya kira bahwa Budi Ari melakukan manuver serangan ke PDIP ini sebenarnya merupakan upaya untuk mengambil hati Pak Jokowi agar dia nggak dicuekin beneran sama Pak Jokowi. Masa depan suram itu kalau sampai dicuekin sama Pak Jokowi kan. Maka Budi Ari mengambil kesempatan bermanuver
Di tengah-tengah suasana agak panas antara Pak Jokowi dan Ibu Mega soal dugaan ijazah palsu. Kan Bu Mega bilang, ya kasih lihat aja ijazahnya, kok susah amat. Kemudian pihak Jokowi juga memberikan respon ya di media. Suasana jadi agak panas gitu kan. Bisa jadi Budi Ari merasa itu merupakan peluang buat upayanya mengambil hati Pak Jokowi. Budi Ari pun menyeret dan menyerang PDIP sebagai pihak yang menjadi otak framing dirinya terlibat judol. Bahkan dalam sebuah acara di media Kompas ya Kamis malam lalu, Budi Ari kembali menyebut adanya partai politik yang bekerja sama dengan para bandar judi online, yang tentu saja tidak disebut namanya ya, nama partai itu. Mungkin Budi Ari berharap itu akan menjadi isu liar di kalangan publik yang bisa saja juga akan mengarah ke PDIP. Bisa jadi ya. Namun, apa kata netizen? Netizen malah mempertanyakan, kalau Budi Ari sudah tahu ada partai politik yang terlibat membackingi judi online, mengapa dia diem aja? Bukannya bertanggung jawab memberantas judol sampai ke backing-backingnya termasuk partai politik itu. Ini malah didiamkan dan dibiarkan saja. Budi Ari takut apa sih? Netizen dengan gampang mementahkan manuver Budi Ari ini ya. Gampang dibalikin ke dirinya sendiri. Sama saja dengan yang tadi soal gaya hidup mewah pegawai Komdigi yang terlibat judol. Budi Arinya tahu, kok nggak diciduk pas dia jadi menteri. Setelah menterinya ganti, baru deh keciduk. Seakan memang ada kendala ketika Budi Ari jadi Menkominfo dulu itu ya. Kan kesannya jadi negatif terus. Makin ditelusuri, makin besar. Volume pertanyaan di awal video tadi ya. Mengapa Budi Ari belum jadi tersangka? Atau memang sengaja dibiarkan bermanuver dulu? Karena ada pihak lain yang sedang ditarget buat diciduk. Nah, kita lihat lagi ya perkembangannya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah Kura-Kura.